Dikasih tahu pemberitahuan, Dam. Ya, baik Pak. Em, Selamat pagi Bapak Ibu peserta info session DP Small Grant 2024. Kita tunggu waktunya mungkin 10 lewat 5 menit. Akan kita mulai sambil menunggu yang lain untuk bergabung. Waktu sudah menunjukkan 10 lewat 5 menit sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kita akan memulai info session pada pagi hari ini. Small Grant DP Small Grant 2024 yang nantinya akan paparan akan disampaikan oleh Bapak Teguh Rarjo selaku Wakil Direktur Eksekutif Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Ibu em, calon aplikan di Small Grant 2024 yang telah bergabung pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, DP akan share terkait em, skop atau area penelitian, kemudian persyaratannya apa saja, dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya oleh banyak calon aplikan melalui email yang nantinya akan dijelaskan dengan detail oleh Bapak Teguh Harjo selaku Wakil Direktur Eksekutif DP. Em, Kami juga akan membuka pertanyaan tentunya tapi nanti ya setelah selesai Bapak Teguh Harjo menyampaikan paparannya dan mohon agar mikrofon di mute semua selama paparan dan nanti ketika bertanya silahkan raise hand dan nanti akan saya panggil sesuai nama. Demikian Bapak Ibu, kami persilakan Bapak Teguh Rarjo untuk memulai paparannya Pak. Baik, terima kasih, Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan saya coba share dulu ya bahannya. Baik, semoga bisa terlihat. Sudah Ya, Pak, perkenalkan saya Teguh Raharjo. Saat ini sejak tahun 2016 bekerja di DP. Sebelumnya saya sebagai PNS di BPPT selama 20 tahun, kemudian 10 tahun di Kementerian Riset dan Teknologi. Selama eh, berkarir di BPPT dan Kementerian Riset dan Teknologi, saya menangani dan bertanggung jawab sebagai pengarah maupun sebagai penerima apa penanggung jawab keuangan untuk riset-riset nasional, baik itu dari tahun 2009
7 dari RUT, RUK, Rusnas, dan lain-lain sebagainya. Nah, semenjak saya minta pensiun tahun 2016 dan kemudian saya bergabung dengan DIPI sebagai Executive Director dan di tahun 2021 saya ingin berhenti, ingin istirahat, tetapi eh, ya tidak diperbolehkan, tetap ya diminta untuk membantu DIPI, tapi tidak sebagai wakil direktur eksekutif. Jadi direktur eksekutifnya saat ini adalah Pak Yatna Supriyana. Beliau adalah mantan guru besar dari UI yang sayangnya hari ini tidak bisa ikut hadir. Baik, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ya announcement yang ada. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail beberapa item di sini karena bisa dibaca di websitenya DIPI. Saya beranggapan eh, teman-teman semua sudah memahaminya. Nanti saya akan ya fokus pada khususnya format proposal dan list of question. Jadi DIPI itu eh, ya diluncurkan pada tahun 2016 bulan Maret pada saat itu oleh Menteri Keuangan sebagai lembaga independen, bukan lembaga pemerintah. DIPI diinisiasi oleh IP berdasarkan hasil kajian terhadap ekosistem riset di Indonesia yang dikerjakan oleh IP dan dibantu oleh National Academy of Science-nya dari Amerika. Sampai meskipun DIPI relatif masih baru, mungkin sekitar 8 tahunan hari ini, total dari call proposal yang telah dilakukan itu ada 11 call, baik itu joint call, kita melakukan joint call dengan MRC. MRC adalah Medical Research Council dari UK, itu lembaga pendanaan yang tertua di dunia. Kemudian juga ada RC UK. Di samping itu juga kita juga terlibat di call untuk multilateral call, yaitu Southeast Asia European Joint Funding Scheme. Ada sebanyak 8 call yang kita tangani saat ini masih berjalan, call yang ke-8. Kemudian kita dengan Kementerian pada itu Research DT dan LPDP juga melakukan call International Research Cooperation yang mungkin dikenal dengan RISPRO. Saat ini call yang sedang berjalan adalah call ke-8 dari Southeast Asia European Joint Funding Scheme, sudah masuk pada tahapan online reviewer dan mungkin akan uh, akan diumumkan sekitar 2-3 bulan kembali. Kemudian Smart Research Grant yang baru diluncurkan ini. Kemudian total dari proyek yang didanai, dikelola oleh DIPI, dari call-call yang ada tersebut, ada 23 proyek, total dananya sekitar lebih kurang 76 miliar, itu sumber dananya dari LPDP. Kemudian tahun ini, proyek yang masih berjalan itu ada 10 proyek, jadi 13 proyek itu sudah selesai, didanai se ya selama 2-3 tahun. Funding source itu ada dari Newton Fund, ada dari Southeast Asia European Joint Funding Scheme, ada Cambridge Dikti,
Kemdikbudristek, ada BRIN, dan dana abadi dari DIP. Nah, dana abadi dari DIP ini relatif masih baru. Kita mulai mengadakan penggalangan dana dari tahun 2001 sampai 2023 kemarin, dan rencananya tahun ini akan ada eh, mini konser. Kalau yang tahun 2001, 2002 sampai 2023 itu eh, online. Nah, tahun ini rencananya ada mini konser, dan sekaligus nanti akan diumumkan siapa yang akan menerima dana small grant research ini. Jadi objektif daripada call ini adalah yang pertama adalah memperbaiki ekosistem dan mempromot scientific culture of excellence. Jadi kita tahu ekosistem di Indonesia untuk riset itu masih ya belum optimal, masih perlu perbaikan. Nah, kita harapkan DP menjadi salah satu yang ya ikut memperbaiki ekosistem yang ada. Kita berharap dana yang kita berikan itu adalah dana yang benar-benar didambakan oleh para peneliti, tidak terlalu banyak masalah-masalah yang sifatnya administratif. Kemudian mensupport karir peningkatan karir dari para peneliti Indonesia, khususnya peneliti muda Indonesia. Dan yang ketiga itu ya memperkuat kapasitas Indonesia di bidang sains sampai kepada innovation nantinya. Nah, cara yang kami lakukan adalah dengan menyediakan uh, hibah riset. Kami tidak ingin mengatakan dana riset, tapi hibah riset yang sifatnya kompetitif dan fleksibel. Uh, Keluaran yang diharapkan dari sini adalah scientific excellence, economical value. Jadi scientific excellence itu bisa berupa publikasi, termasuk juga di dalamnya adalah SDM yang mumpuni, yang bisa meningkatkan jumlah S3 dan lain-lain. Economic value ini merupakan impact daripada penelitian yang dilakukan, dan social impact. Ini saya harapkan teman-teman sudah baca semua tentang fokus areanya, riset kategorinya, proposal submission, itu dimulai dari awal bulan ini sampai akhir bulan ini. Kemudian ini juga persyaratan untuk mensubmit proposal itu adalah ya Legal Research Technology Development Entities. Jadi benar-benar lembaga yang memang punya kapasitas melakukan riset. Sebentar, saya butuh waktu 2 menit. Kayaknya baterainya ini agak menurun. Maaf, saya ini kan baterainya dulu. Dari sisi kelembagaannya itu adalah lembaga-lembaga yang memang mempunyai kapasitas, fasilitas eh, untuk melakukan R&D. Karena banyak sekali orang yang menyampaikan proposal, memang mereka pintar membuat proposal, tetapi sebenarnya dia tidak punya kapasitas untuk melakukan R&D. Nah, untuk itu kita yang kita ingin bantu benar-benar adalah mereka-mereka yang memang peneliti di bidang yang
khususnya hard science dan lain-lain. Kemudian aplikannya adalah ya peneliti muda Indonesia berbasis di Indonesia, kemudian juga mereka-mereka yang sedang eh, ya studi untuk menyelesaikan program doktornya. Tetapi meskipun demikian, peneliti yang ya yang masih master bisa saja apply dengan disupervisi oleh eh, seniornya yang doktor. Kemudian juga dana ini bisa digunakan untuk melengkapi eh, ongoing international research collaboration yang ada, research project yang ada. Kemudian PI itu harus affiliated tadi terhadap lembaga riset di Indonesia. Kemudian diharapkan PI ya hanya boleh submit satu proposal. Ini prosesnya, jadi bisa dilihat timeline-nya juga ada di sini. Kita berharap ini sangat sempit karena ya kita mengejar waktu juga. Mudah-mudahan insya Allah tanggal 31 Agustus itu bisa kita umumkan siapa yang berhak atau yang memang patut untuk menerima dana bantuan ini. Nah, ini format daripada proposal. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya memahami karena sistem atau mekanisme yang kita lakukan itu adalah kita eh, proposal itu yang berbicara. Kita tidak kemudian mengundang aplikan itu untuk presentasi atau menjelaskan atau ketemu dan lain-lain. Aplikan itu tidak tahu siapa nanti yang akan mereview. Jadi ini semacam blind review. Oleh karena itu harus benar-benar membuat proposal yang memperlihatkan kenapa proposal itu pantas untuk didanai, apa kelebihannya, dan jelas apa-apa yang ingin dicapai, pendekatannya seperti apa, dan lain-lain. Jadi misalkan pada project description itu kita ingin tahu kenapa eh, proposal Anda itu perlu didanai. Jadi kita ingin tahu literatur studinya seperti apa yang sudah dilakukan, gap-nya di mana, nah apa yang Anda akan lakukan. Nah dalam hal ini harus jelas riset question-nya. Kemudian eh, yang ingin dicapai seperti apa, hipotesisnya bagaimana, dan lain-lain. Itu sebagai objektif. Kemudian novelnya seperti apa, atau state of the art-nya seperti apa, sehingga ini yang merupakan perbedaan daripada apa yang telah dilakukan, maupun bisa menunjukkan kelebihan perbedaan dari proposal-proposal yang lainnya. Kemudian work plan, disertai dengan milestone-nya. Nah, metodologi pendekatannya seperti ada, metodologinya yang dipakai seperti apa, kenapa metodologi ini yang dipakai, kelebihan dibandingkan dengan metodologi yang lain seperti apa, kemudian kegiatan yang akan dilakukan seperti apa, bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana kemudian atau melakukan eh, eksperimennya dan lain-lain, sampelnya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian potensial impact-nya ini juga perlu dijelaskan dari sisi saintifiknya, kemudian dari sisi society-nya, dari komunitas. Uh, kalau ada, karena impact biasanya butuh waktu, tidak bisa terlihat secara jelas, tetapi bisa saja di, uh, diprediksi kalau ini berjalan dengan baik, impact-nya seperti apa.
Kemudian kalau ada IPR-nya, nanti IPR-nya akan dikelola seperti apa. Jadi dalam hal ini, IPR itu nanti adalah milik Anda atau milik institusi Anda, bukan milik DP. Jadi kita akan memberikan itu semua kepada ya para peneliti ataupun institusinya, tergantung dari aturan internal di masing-masing institusi. Kemudian financial plan-nya ini seperti ini. Ini juga harus dibuat secara uh, proporsional, tidak ya berkelebihan. Artinya kita tahu biasanya personal cost itu tidak lebih dari 30%. Kemudian travel cost juga ada batasan-batasannya 15-20%. Tapi di sini kami tidak ingin membatasi. Kita akan melihat dari sisi kewajarannya. Kita berharap ya para proposal yang masuk nanti benar-benar mereka menuliskan kebutuhan yang memang seharusnya itu dibutuhkan, bukan kemudian mengarang ataupun ya pengalaman kami sih, kita membiayai dari 23 proyek itu, ada yang satu proyeknya per tahunnya itu mendekati 2 M, uh, yang di atas 1,5 M itu cukup banyak. Per tahun mereka menerima, yang di bawah 1 M juga ada, hanya beberapa. Itu kadang-kadang mereka menulis ya kebutuhannya itu luar biasa. Jadi kalau misalkan kita buka call dananya 4 M, itu semuanya akan coba memenuhi 4 M tersebut. Tidak sebenarnya ya menuliskan yang 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 sebenarnya memang mereka butuhkan dana untuk membantu penelitiannya. Jadi kita harapkan kita harus jadi profesional, kita tidak mengada-ada, kita tuliskan apa adanya. Mudah-mudahan itu akan membantu proposal Anda. Kemudian di annex, ini CP dari PI dan supervisor. Kalau misalkan ya sedang mengambil S3, itu bisa saja diinikan apa diperlihatkan ininya dokumen tentang itu, atau ya dokumen-dokumen lain yang mendukung itu bisa saja kemudian dilampirkan. Nah, yang terakhir ini eh, ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami melalui email. Yang pertama adalah apakah ada template khusus untuk proposal? Untuk sekarang ini tidak ada. Kami ingin memberikan kebebasan kepada Anda semua. Jadi kami hanya memberikan ya panduan apa yang harus ditulis. Saya yakin ya teman-teman semua udah biasa nulis proposal, udah tahu lah apa yang harus ditulis. Tetapi sistematikanya kemudian ya jangan terlalu panjang juga, karena saya banyak mereview proposal-proposal. Kadang-kadang kalau terlalu panjang juga nggak akan dibaca semuanya juga. Buku panduan juga kami ya itu tadi, kita tidak ingin membatasi, silahkan ya membuat sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dipikirkan. Tapi kembali lagi yang harus diketahui, yang pertama proposal Anda itu harus mudah dibaca. Jadi kalau misalnya bicara font misalkan, ya kalau font minimal itu 12 masih bisa lah dibaca. Tapi kalau fontnya itu 10, itu akan susah dibaca. Dan yang saya takut nanti tidak dibaca oleh pakar secara baik. Jadi juga hasil reviewnya nanti kurang baik. Jadi kalau fontnya
menggunakan ya biasanya areal atau time romance itu masih mudah dibaca atau yang lainnya, tetapi font yang menggunakan kayak eh, yang sebelumnya ini, yang ini saya menggunakan Sena dan lain-lain itu karena ya dia seperti bold, jadi agak jelas. Tetapi kalau di proposal mungkin kalau fontnya itu kecil akan susah dibaca. Jadi silakan Anda bebas untuk menggunakan font yang Anda sukai, tetapi kembali lagi bahwa yang baca itu adalah orang lain yang mungkin umurnya udah di atas 60 tahun. Jadi kalau misalkan proposal Anda sulit dibaca, itu akan merugikan Anda sendiri. Anda tidak pernah dihubungi, tidak pernah akan ditanya apa yang Anda tulis dan lain-lain. Tanda tangan Ketua LPPM perlu atau tidak? Eh, Kami kembali lagi tidak ingin membuat sesuatu yang jelimet. Jadi kalau sistem di tempat Anda itu memang harus melalui Ketua LPPM, silahkan. Tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa. Jadi kembali lagi, kami ini ingin membuka fleksibilitas yang sebesar-besarnya, tetapi yang kami harapkan adalah kita semua bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Tadi masalah font, line spacing, margin dan lain-lain, silakan apa di 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 apa dilakukan sesuai dengan yang menurut Anda baik dan mudah terbaca. Line spacing kalau 1,5 juga terlalu besar, nah itu bisa dikurangin dan lain-lain. Jadi intinya adalah ada batasan jumlah halaman, ada batasan jumlah karakternya. Nah, kemudian juga ada batasan nanti pembaca yang baca itu orang yang matanya masih baik atau matanya sudah agak susah dan lain-lain. Jadi harus dibuat ya proposal dengan menggunakan font-font yang mudah untuk dibaca oleh orang-orang yang kita harapkan. Batasan persentase untuk masing-masing jenis anggaran seperti tadi saya katakan, ini juga kami tidak membatasinya. Silakan aja, tapi kalau ditanya umumnya ya tadi untuk personal cost itu sekitar 30%. Bahkan kalau di BRIN sekarang kan nggak boleh tuh menerima personal cost. Tapi kalau kami silakan diperbolehkan. Sejauh itu nanti internal Anda tidak membuat Anda ya dimarahin atau kena sanksi dan lain-lain. Eh, Asalkan tadi kami akan lihat nanti proporsi yang ada itu apakah memang proporsional atau berkelebihan. Jangan sampai kemudian misalkan eh, ya terlalu besar di personal cost sehingga yang lain-lainnya terutama nanti dibutuhkan dana untuk publikasi dan lain-lain tidak ada dananya. Kemudian lampiran selain proposal, RAB dan CP, eh, sejauh ini ya kami kalau memang eh, tidak terkait dengan itu tidak perlu dilampirkan, tapi kalau misalkan memang itu bisa memperkuat identitas Anda, seperti tadi saya katakan, misalkan ada proyek kerjasama dengan sedang mengerjakan proyek eh, kerjasama dengan internasional, silakan aja kirimkan aja foto dari kontrak yang ada dan nama Anda ada di situ. Itu aja. Tidak perlu mengirimkan kontrak secara keseluruhan. Bentuk pelaporan kami sedang memikirkan sesimpel mungkin.
pelaporan mungkin nanti hanya ada 2 laporan, yaitu midterm report sama final report. Midterm report itu kita harapkan juga tidak lebih dari 3 lembar. Anda cuma ya sampaikan aja progresnya seperti apa ada kendala dan lain-lain. Demikian juga final report. Kita tidak ingin membebani Anda dengan pekerjaan-pekerjaan administrasi yang terlalu meribetkan. Kalau laporan itu kadang-kadang ngarangnya juga terlalu panjang, kita juga nggak, ya bacanya juga sulit nanti. Kemudian, ya kalau nggak salah ada juga pertanyaan untuk membiayai RPC ya, artikel processing. Ya, itu ya sejauh itu memang akan mendukung eksistensi Anda sebagai peneliti, terutama misalkan untuk persyaratan jumlah publikasi internasional, itu diperbolehkan, silakan. Kemudian, tetapi yang kita harapkan adalah itu benar-benar Anda yang ya publikasi Anda gitu, bukan publikasi untuk teman lain, mahasiswa lain dan lain-lain. Jadi Anda untuk memenuhi persyaratan jumlah publikasi internasional yang harus masuk untuk bisa graduate dari program doktor. LPDP Scholarship Awarded boleh saja, tapi tolong dilihat tadi persyaratan bahwa Anda harus melakukan itu warga negara Indonesia dan berada dalam institusi affiliated institusi Indonesia. Tadi fokus on why, wah salah nih, mungkin tulisannya salah nih. Tapi intinya adalah masalah taksonomi. Ya, di sini bidang fokus areanya adalah kesehatan. Taksonomi ini sangat penting. Oleh karena itu, sejauh proposal yang ditulis itu nanti dikaitkan dengan masalah kesehatan, walaupun taksonomi itu biasanya masih di early step, belum sampai kepada nanti mendevelop ya misalkan obat dan lain-lain, itu diajukan dan nanti yang akan menilai itu adalah kembali lagi pakar-pakar yang ya yang memahami di bidangnya masing-masing. Dan tentunya nanti juga ada skala prioritas akan dibandingkan dengan proposal-proposal yang lain. Oleh karena itu, selama proposal ini dikaitkan dengan masalah kesehatan, tidak of the sake of taksonomi saja, itu atau berhenti di taksonomi saja, itu ya diperbolehkan. Nah, itu sebagai pengantar diskusi dari kami. Uh, ya, kita punya banyak waktu untuk diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas. Ayo, Dan, silakan, Dan. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh atas paparan dan juga penjelasannya terkait skema Small Grant DP 2024. Selanjutnya kami persilahkan kepada para peserta jika masih ada yang ingin ditanyakan dari paparan tadi atau mau diperjelas, silakan raise hand, nanti akan saya sebutkan namanya dan saya persilahkan singkat padat ya pertanyaannya. Baik, penanya pertama ini ada Pak Syafril. Silahkan Pak. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Safril dari mahasiswa Universitas Gajah Mada, program Magister Biologi.
Langsung saja yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, untuk bagian work plan-nya Pak, untuk khusus pada bagian timetable-nya ini, apakah agenda-agenda project riset yang akan dilakukan itu ada minimal berapa tahun gitu, misalnya 5 tahun, ataukah boleh 2 tahun aja gitu. Kemudian pertanyaan kedua, tadi kan disampaikan bahwa proyek ini dikaitkan pada bidang kesehatan. Saya juga pernah mendengar informasi bahwa kalau kami yang background pendidikannya misalnya biologi, mungkin lebih spesifik, lebih dalamnya kami membahas ke biologi, aspek biologinya gitu. Karena kalau misalnya lebih dominan ke kesehatan nanti peluang untuk keterimanya katanya kecil, Pak. Apakah hal tersebut benar atau tidak? Ya, terima kasih. Baik, langsung Dam. Iya Pak, silakan. Eh, yang kedua dulu, tadi terkait dengan masalah biologi. Kalau nggak salah kesehatan itu ya kompetensi utamanya atau salah satu kompetensi yang sangat penting adalah pendekatan dari penelitian-penelitian biologi, Pak. Oleh karena itu, ya mengembangkan dunia kesehatan tanpa eh, pendekatan atau ilmu biologi itu boleh katakan agak sulit. Jadi sangat dimungkinkan, silakan, hanya kembali lagi eh, hanya silakan dikaitkan saja bahwasanya hasil Anda ini misalkan nanti menjadi dasar, karena kembali lagi sebagai contoh, mengembangkan vaksin itu butuh waktu 12 tahun. Nah, kalau kita tidak melakukan basic risetnya, khususnya terkait dengan masalah ya penemuan seednya dan lain-lain, itu kan penelitian-penelitian biologi. Sehingga ya kita tidak akan pernah punya vaksin. Kecuali ya industri biasanya mereka jumping, mereka tidak memikirkan ke seatnya, mereka langsung jumping, ya mereka biasanya me- me- membayar royalti untuk protein rekombinan, teknologi protein rekombinan untuk membuat vaksin dan lain-lain itu bisa saja gitu. Tapi kembali lagi kita akhirnya tergantung dari pihak luar. Jadi itu silakan. Yang kedua milestone. Dana ini baru bisa untuk 1 tahun, Pak. Jadi silakan buat milestone-nya untuk 1 tahun saja dulu. Kalau nanti penelitiannya bagus, tahun depan insya Allah akan ada dana lagi. Itu bisa diajukan lagi, sehingga kemudian ya kalau memang dibutuhkan penelitian 2 tahun untuk lulus sebagai magister atau doktor dan lain-lain, itu eh, dimungkinkan, bisa saja. Tetapi dana ini saat ini kami mulai dengan 1 tahun dulu, dengan harapan kami akan terus berusaha mengumpulkan dana supaya tahun depan juga akan berlanjut. Demikian kira-kira, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik. Em, Pak Teguh, ini tadi sepertinya Pak Mas Afril ini masih S2 ya. Sedangkan di situ harus sudah selesai S2. Kalau masih S2 sepertinya tidak eligible ya Pak ya. Iya, kalau sudah S2, minimal S2 Pak, dan didampingi oleh supervisor yang S3. Mm. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bastian Nova dari UNAN. Silakan Pak Bastian. Ya, terima kasih Pak dan Pak Teguh. Saya dari dosen dari UNAR. Ingin bertanya Pak, untuk RAB itu apakah boleh kita membeli alat? Karena kalau di hibah-hibah yang lain itu kan kita itu harus melalui pengadaan untuk membeli alat. Nah, saya terpikir memang untuk hibah ini ada keinginan untuk membeli alat begitu Pak, yang harganya mungkin sekitaran 30 jutaan gitu. Apakah itu diperbolehkan dengan yang
IDP. Pak, terima kasih Pak Teguh, Pak Adam. Baik. Kalau boleh tahu alatnya apa Pak kira-kira? Itu rencana kami ingin membeli alat PCR, Pak. PCR, oke. Iya. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Boleh berarti Pak ya? Ya, asal jangan kayak komputer dan lain-lain ya, itu yang kami akan tidak, ya kami akan pertimbangannya akan panjang Pak, kalau misalnya alat-alat yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan lab. Oh, kalau misalkan komputer Pak, tapi dia memang katakanlah satu paket Pak, seperti untuk molecular docking atau untuk protein modeling itu apakah masih boleh Pak? Itu nanti akan ya tadi akan uh, direview atau di, di ya dilihat ya cukup panjang Pak nanti Pak ininya. Tapi kalau peralatan lab itu kita akan segera ya approve. Baik Pak. Berarti oke Pak. Untuk alat-alat labor oke Pak ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama Pak. Baik. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, kami persilakan. Baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Pak. Oh, ini ada yang nanya lewat chat. Hmm, sebentar. Kalau siang, Pak, izin bertanya, kalau untuk supervisor pendamping, apakah hanya boleh untuk satu proposal atau boleh beberapa proposal? Misalnya satu untuk menjadi supervisor, satu lagi mengajukan proposal sendiri. Wah. Untuk saat ini kami ya berharap karena terus terang jumlah penerima hibah nanti juga tidak banyak. Oleh karena itu eh, tolong diprioritaskan apakah ya ingin membantu juniornya atau ingin me- ya ingin juga supaya ya dirinya bisa menerima eh, hibah ini. Jadi kembali lagi ini tidak banyak nanti Anda bersaing dengan junior Anda jadi sepertinya ya ya mungkin yang ditakutin makanya kenapa ini kita ini ke young scientist karena kalau misalkan young scientist itu di dibiarkan bebas berkompetisi dengan yang senior senior kemungkinan menangnya mungkin agak kecil gitu. Oleh karena itu ini dikhususkan untuk young scientist supaya mereka bersaing di kalangan ya nya mereka sendiri diharapkan mereka dapat kesempatan untuk mengembangkan diri dan nantinya diharapkan kemudian mereka bisa mendapatkan yang dana-dana yang lebih besar atau penelitian yang lebih signifikan. Itu idenya kenapa ini di apa diluncurkan. Ya. Baik. Ya, Pak, memang sepertinya masih banyak yang belum begitu ini ya Pak ya, menangkap ya Pak ya. Em, jadi banyak yang sudah dosen-dosen mungkin bahkan senior mau apply gitu. Sebetulnya tidak apa masalah, tapi memang kita lebih rekomendasikan atau lebih kita advice agar yang apply dana hibah tersebut adalah mahasiswa yang sudah dapat gelar S2 mau melanjutkan S3 ataupun yang S3 mau cari postdoc gitu ya, yang intinya mereka betul-betul ingin melakukan penelitian, mau jadi seorang peneliti, namun ruang lingkupnya itu masih kecil, jadi tidak berkompetisi dengan yang besar-besar ya atau yang sudah jago-jago. Ya, disinilah peluangnya kepada untuk Bapak Ibu semua grant tersebut kami buka gitu. Nah, selanjutnya ada yang mau naik lagi Pak dari Pak M Tahir, silahkan Pak. Terima Open. kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Politeknik Lampung, Pak.
Ini Ya, kami belum apa namanya belum begitu jelas Pak tentang tadi fokus ke kesehatan. Saya dari keilmuan breeding Pak, pemuliaan tanaman. ya, Nah, riset-riset kami selama ini Pak itu tentang pala dan cengkeh. Bagaimana dinamika populasinya yang ada di Indonesia begitu Pak. Nah, kira-kira kalau saya melanjutkan riset ini, itu masuknya di mana Pak kira-kira? Karena kami tertarik karena sekarang ini kan populasi pala dan berbagai spesiesnya ini kan belum terpetakan Pak secara genetik. ya. Nah ini seperti apa kira-kira Pak? Makasih Pak, hanya itu. Terima kasih. Mohon Baik. maaf Pak kalau misalnya kurang berkenan. Oh ya, enggak Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya Pak, untuk saat ini kita masih fokus pada kesehatan Pak. Mungkin tahun depan akan ya untuk fokus area yang berbeda dan lain-lain. Jadi ada waktu-waktunya. Kalau tadi Bapak katakan bahwa Bapak fokus di breeding dan pemuliaan tanaman atau dan lainnya, itu ya areanya lebih banyak ke arah agriculture-nya. Nah, tapi kalau Bapak misalkan melakukan penelitian tentang pala cengkeh itu ininya ke masalah apa dampaknya kepada kesehatan dan lain-lain, itu mungkin masih bisa kena gitu Pak ya. Tapi meskipun fokus areanya ini di bidang kesehatan, kan dibuka juga masalah itu eh, telemedicine atau telehealth. Itu di situ mereka-mereka yang punya kompetisi di bidang ICT dan lain-lain masih bisa apply asalkan mereka ya tadi eh, bekerja sama atau mereka mengambil tema-tema yang bisa terkait dengan masalah kesehatan. Misalkan mengembangkan sistem seperti Halodoc ataupun yang lainnya yang memang itu menjadi originalitasnya, idenya itu dari Indonesia, bukan dari luar dan lain-lain. Jadi gitu Pak, saya nggak bisa menjelaskan secara rinci karena bukan bidang saya, tetapi kalau Bapak menganggap bahwa situ ada unsur kesehatannya yang bisa dinikan, yang dikaitkan, itu silakan saja ajukan proposal. Tapi kalau Bapak memandang bahwa itu lebih banyak kepada agronya, ya mungkin bisa ditunggu call yang akan datang yang nanti akan ini kan ke masalah agronya. Sebenarnya di call yang Southeast Asia Joint Funding Scheme ada circular economy. Nah, kalau circular economy itu kan eh, sangat luas bidangnya. Nah, itu bisa kebanyakan yang memajukan juga yang dari arah ya bidang-bidang pertanian dan lain-lain. Tapi sayangnya sekarang sudah masuk ke tahapan proses hampir ke finalisasi. Mungkin tahun depan bulan-bulan Maret atau April akan ada launch dari call yang ke-9. Bidangnya masih diproses, masih didiskusikan. Mudah-mudahan tadi Pak, eh, source ataupun sumber pendanaan riset itu bisa kita gunakan untuk memperdalam eh, penelitian-penelitian kita. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, lewat chatbox izin bertanya untuk besaran dana, apakah ada batasan rentang nominal yang sudah ditentukan? Terkait penelitian saya membuat suatu bahan untuk pengobatan dan membutuhkan beberapa tes. Terima kasih. Eh,
jelasnya seperti apa? Rentang pendanaan itu Mungkin ini Pak, em, apa tuh kayak per komponennya gitu Pak, seperti yang Bapak sebut tadi. Untuk bahan habis pakai berapa, terus kemudian untuk indirect cost berapa dan lain-lain gitu Pak. kalau itu maka itu kita bebaskan. Jadi kalau misalkan saat ini Bapak fokus memprioritaskan untuk tes-tes ataupun untuk pengadaan sampel dan lain-lain, ya dana itu semuanya alokasikan saja ke sana. Intinya bahwa dana ini bisa membantu Bapak. Itu aja yang kami harapkan. Kami tidak ingin membatasi ini harus sekian, ini harus sekian, harus sekian. Tetapi intinya yang paling utama adalah dana ini bisa membantu Bapak dalam hal tadi menyelesaikan penelitian yang Anda lakukan ataupun mereaksi, menjawab keingintahuan terhadap riset question yang Anda selama ini ingin tahu. Baik Pak. Baik, selanjutnya kami persilahkan apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin jika tidak bisa kita cukupkan ya Pak ya pertemuan pada pagi hari ini. Em, Baik Pak, silakan Pak jika ada yang mau disampaikan kan terakhir Pak sebelum kita tutup. Ya, jadi terima kasih untuk Anda semua yang telah ikut dalam InfoSession ini. Yang ingin saya sampaikan itu satu, bahwasanya ini skema di mana memang dikhususkan untuk peneliti-peneliti muda dan mereka akan bersaing di kalangan peneliti muda. Tidak kemudian mereka bersaing dengan ya peneliti midterm career ataupun ya senior researchers. Itu satu hal. Yang kedua, kami mencoba mendesain pendanaan ini sesuai dengan yang Anda inginkan, yang Anda butuhkan. Jadi kita tidak ingin membatasi macam-macam sehingga kemudian Anda nanti harus melakukan manuver atau rekayasa dan lain-lain. Jadi itu kita tidak inginkan. Jadi kalau Anda butuh ini ya silahkan aja di ini kan, diajukan dan lain-lain sejauh itu membantu penelitian Anda atau membantu Anda supaya bisa memenuhi persyaratan untuk lulus S3 atau menyelesaikan ya kerjasama dengan pihak luar dan lain-lain silahkan. Jadi ini berbeda dengan skema-skema pendanaan yang ada selama ini. Kembali lagi, saya nanganin masalah pendanaan riset ini hampir sudah lebih dari 30 tahun. Jadi saya tahu persis dana-dana APBN itu seperti apa, dana-dana yang ada di LPDP, di BRIN, di Kemristek, di, di Kemdikbud Ristek, dan lain-lain. Nah, ini kita buat fleksibel meskipun kompetitif. Jadi susah di awalnya, tetapi nanti dalam begitu Anda dinyatakan sebagai penerima hibah, Anda akan diberikan kebebasan. Bahkan kami berpikir kalau memang memungkinkan dana ini tidak lewat ke LPPM atau tidak lewat ke institusi, karena pengalaman kami lewat ke institusi itu nanti dana itu nyampe ke Anda itu bisa 2-3 bulan kemudian gitu. Itu juga akan menyusahkan Anda gitu. Bila perlu kita buatkan kayak virtual account dan lain-lain, Anda silakan ambil dananya di situ, tetapi tentunya yang diharapkan Anda bertanggung jawab terhadap yang Anda ambil itu bukan untuk keperluan pribadi, tetapi untuk penelitian yang Anda lakukan. Nah, hal-hal seperti itu kami pikirkan dan diharapkan di kemudian hari itu bisa dilaksanakan sehingga Anda tidak terganggu dengan birokrasi di dalam institusi Anda
Anda bisa langsung menerima dana yang Anda butuhkan. Anda bisa langsung mengadakan ya equipment ataupun eh, apa eh, melakukan tes-tes yang memang dibutuhkan dan lain-lain. Jadi kita mencoba mendesain pendanaan yang fleksibel sesuai yang diidam-idamkan oleh para peneliti. Bahwasanya masih ada kendala sana sini, masalah kepercayaan, masalah yang lain-lainnya itu ada, tetapi kita sedikit demi sedikit coba ya perbaiki, dan kita harapkan juga suatu ketika Anda benar-benar, saya melakukan penelitian di Jepang itu menggunakan superkomputer dan lain-lain. Saya tidak pernah menerima kwitansi sekalipun selama saya melakukan penelitian selama 2 tahun lebih. Oleh karena itu, saya bisa konsentrasi di di penelitian saya tanpa diganggu dengan masalah-masalah administratif. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ekosistem seperti itu bisa kita wujudkan di Indonesia dan penelitian-penelitian Anda bisa optimal. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf Pak, instruksi bisa nggak sebentar nanya ini sebelum di closing? Silakan, silakan. Ini jadi riset ini kalau misalnya kami punya kesempatan mengaitkan dengan ya tetap dari Politeknik Lampung Pak untuk kerjasama dengan lembaga riset luar Pak. Bidangnya, Jadi Pak? pure kerjasama dengan lembaga riset yang ada di luar negeri. Artinya Bi- pure pelaksanaannya itu sebagian dilaksanakan di Indonesia, sebagian di luar. Nah itu boleh nggak Pak? Karena waktunya kan cuma setahun. Ya, ya, Itu aja Pak, Eh, makasih. ya. Boleh Pak, asal bidangnya tadi terkait dengan kesehatan, Pak. Siap, siap, siap. Kasih Pak Ya. infonya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Oh enggak, Ya. justru yang tadi yang saya katakan yang Southeast Asia European Joint Funding Scheme itu persyaratannya 3 negara, Pak. Jadi ada negara di ASEAN, misalkan kita kerjasama dengan peneliti dari ASEAN, kemudian satu lagi peneliti dari Eropa gitu ya. Mereka melakukan riset masing-masing, nanti ketemu yang menginginkan apa hasilnya seperti apa, yang di sana hasilnya seperti apa dan lain-lain. Jadi sharing hasil, sharing knowledge, sharing pengalaman, sharing eh, apa equipment dan lain-lain itu bisa dilakukan. Itu yang kita dorong seperti itu, Pak. Tapi skemanya itu tersendiri. Kalau ini mau digunakan untuk itu bisa saja. Itu kita akan ya endorse, ya. Demikian, Pak. Ya, terima kasih baca Pak. Baik, baik kalau gitu kita Bapak Ibu semua terima kasih telah berpartisipasi pada pagi hari ini. Kami harapkan semoga sukses apabila memang Bapak Ibu nanti apply pada skema ini, dan mohon sekali lagi diperhatikan em, peraturan maupun pengumuman yang sudah kita umumkan. Jadi mohon tidak mengulang-ulang pertanyaan ya, apakah ada pedoman dan seterusnya, kemudian bagaimana submit, apakah harus register dulu dan seterusnya, tidak. Jadi di situ sudah ada alamat email kita kami cantumkan. Silahkan proposal yang Bapak Ibu buat menggunakan template masing-masing disubmit ke email risetgrant@dp.id tersebut. Jadi demikian Bapak Ibu, tanggal 31 Juli deadline-nya. Kami tunggu proposalnya yang terbaik. Semoga kami doakan Bapak Ibu semua ada yang sukses mendapatkan small grant tersebut. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.